Halo, selamat pagi. Pagi ini kita mau mereview pembelajaran yang kemarin ya, yang sudah Ibu kasih video dan catatan di rumah. Oke, kita akan mulai pembelajaran pertama dulu ya. Oke, tara. Kalian bisa lihat ya, di sini ada cabang-cabang gini. Namanya apa sih, Bu? Oke, ini namanya adalah mind mapping atau peta pikiran. Jadi mind mapping itu adalah cara mengelola informasi secara keseluruhan dalam bentuk percabangan. Untuk apa sih, Bu? Nah, kita membuat seperti ini itu adalah untuk meringkas apa sih yang sudah kita baca, apa sih yang udah kita lihat, apa sih yang udah kita tonton, peristiwa apa yang terjadi. Kita bisa merangkumnya itu dalam bentuk mind mapping. Sebelumnya ada teks tentang Dayu dan ikan hias. Nah, ini kita membuat mind mappingnya namun dalam bentuk pertanyaan atau kalimat tanya. Nah, kita juga akan mempelajari tentang kalimat tanya. Ya, setelah kemarin kita mempelajari teks itu dari ide pokok, kemudian ada kalimat utama, ada kalimat penjelas ya. Sekarang kita akan mempelajari teks bacaan itu dengan menggunakan kalimat tanya. Nah, untuk apa kita bisa mengetahui isi dari teks tersebut? Nah, kalau dalam bahasa Inggris kita bisa ketahui itu ada 5W 1H. What, who, when, where, why, dan how. Nah, dalam bahasa Indonesianya ada apa, siapa, di mana, kapan, kenapa, dan bagaimana. Oke, bisa kita lihat di sini contoh ada siapa, kemudian di mana, ada kapan, ada apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya. Nah, ini adalah kalimat tanya yang kita bisa ambil dari suatu teks bacaan, namun kita menggunakan kalimat tanya yang kita cabang-cabangkan yang disebut mind mapping. Ayo sekarang kita perhatikan tabel berikut. Di sini ada kata tanya, kemudian penggunaannya untuk apa sih? Ya, kalian bisa baca. Oke. Tahu nggak kamu saat kamu membaca Dayu dan ikan hias? Sebenarnya ikan-ikan itu ketika dia membuka dan menutup mulutnya, mereka ngapain sih menurut kamu? Nah, ketika kamu mendengarkan video ini, kamu sambil ngapain juga? Kamu tarik, kira-kira kamu ngapain ya? Oke, ada yang tahu? Oh iya, betul sekali. Kita itu sedang bernafas ya. Dan ikan-ikan yang kamu lihat di akuarium pun ketika mereka membuka mulut dan menutupnya itu juga mereka bernafas. Nah, karena kita adalah makhluk hidup, ya, sama seperti hewan ini juga makhluk hidup. Kita mau tahu nih, mereka ini bernafas dengan apa? Karena kalian sudah mendengarkan videonya kemarin, sekarang kalian bisa bertanya pada ibu atau ayah, adik, dan anggota keluarga lainnya. Misalkan dengan apa? Apa pernafasan hewan ini? Gitu ya. Dan hewan-hewan selanjutnya nih. Salah satu ciri makhluk hidup adalah yang kemarin kita sudah belajar apa? Bergerak ya.
Kemarin itu kita sudah mempelajari tentang alat gerak manusia dan hewan, kemudian aktivitas manusia ketika bergerak, salah satunya adalah bermain sepeda. Nah, ketika kita bermain sepeda itu kan manfaatnya adalah mengencangkan otot-otot tubuh, menguatkan jantung ya. Nah, untuk yang kedua, salah satu ciri makhluk hidup adalah bernafas. Bernafas itu ngapain sih? Yuk, sekarang kita tarik nafas semuanya. Keluarkan. Ada dua macam ya. Yang pertama yang namanya inhale, kemudian yang kedua exhale. Pertama itu kita menghirup dan yang kedua tadi exhale, mengeluarkan. Jadi kita bernafas dengan menghirup udara atau kita membutuhkan oksigen dan mengeluarkan gas yang disebut karbon dioksida. Pernafasan itu sama pentingnya dengan aktivitas jantung dalam memompa darah ke tubuh. Walau semua makhluk hidup butuh bernafas, sistem pernafasan antara makhluk hidup satu dengan lainnya pastilah berbeda. Seperti pelajaran kemarin, cara bernafas hewan-hewan tertentu beda. Ada hewan-hewan mamalia, ada hewan insektivora, kemudian ada hewan melata. Itu antara satu dengan yang lainnya berbeda. Oke. Sistem pernafasan manusia itu lebih rumit dibandingkan dengan sistem pernafasan makhluk hidup lainnya. Untuk bernafas, di tubuh kita terdapat sistem alat pernafasan. Mulai dari hidung, perhatikan gambarnya, kemudian tenggorokan atau faring, kemudian ada pangkal tenggorokan atau laring, kemudian diteruskan ke batang tenggorokan atau trakea, ada bronkus, bronkiolus sampai ke paru-paru. Ini adalah organ-organ yang bekerja untuk pernafasan manusia dari menghirup sampai mengeluarkan kembali. Untuk melatih pernafasan kita, mari kita nyanyi sama-sama lagu Hari Merdeka ciptaan Haji Mutahar. Di sini ada not, angka, kemudian di sini juga ada liriknya. Kalian bisa nyanyi bersama anggota keluarga kalian. Karena kita menyanyi lagu ini adalah untuk meningkatkan rasa nasionalisme, cinta tanah air. Karena di bulan Agustus ini adalah hari spesial buat Indonesia ya. Yuk kita nyanyi dengan suara yang semangat, karena lagu ini adalah salah satu contoh lagu diatonis mayor. Oke, silakan.